Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendekati akhir Ramadan. Ada sebagian orang yang senang dengan akhir Ramadan, ada sebagian orang yang sedih dengan ditinggalnya bulan Ramadan. Orang senang karena menunggu hiburan mungkin, dan orang yang sedih karena kita kehilangan bulan yang sangat barokah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Kita berharap datangnya bulan Ramadan karena di bulan Ramadan penuh dengan barokah. Apa itu barokah? Kenapa kita mencari barokah di bulan Ramadan? Barokah itu, kalau kata ulama, al-barakatu ya subutul khair minallahi fi syai'. Jadi menetapnya sebuah kebaikan pada sesuatu karena Allah. Seandainya barokah itu ditetapkan pada sesuatu yang sedikit, maka sesuatu yang sedikit itu bisa menjadi banyak. Seandainya barokah itu ditetapkan pada sesuatu yang banyak, maka sesuatu yang banyak itu bisa menjadi manfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Dan seandainya barokah itu ditetapkan pada waktu, maka waktu itu akan menjadi barokah. Waktu yang sedikit bisa dilakukan dengan banyak sekali kegiatan. Jadi tidak heran ketika kita sering mendengar bahwasanya seorang ulama, seorang wali, beliau bisa menghatamkan Al-Quran 30 kali dalam semalam. Itu bukan hal yang di luar nalar, tapi itu memang ada seperti itu. Itu namanya barokah. Dan barokah itu ada yang barokahi pada tempat. Jadi ada tempat yang dibarokahi. Tempat apa itu? Contoh Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah tempat yang dibarokahi oleh Allah. Kenapa? Karena di situ ada kiblah. Orang-orang yang sholat di Masjidil Haram, walaupun hanya 2 rakaat, maka sholat ini akan dikalikan oleh Allah. Akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kali. Bisa kita bayangkan berapa tahun dan berapa hari, berapa bulan, berapa ratus tahun untuk kita bisa menyelesaikan sholat 100.000 kali. Sedangkan ketika kita berada di Masjidil Haram, kita cukup sholat 2 rakaat dan itu dikalikan dengan 100.000 kali. Masya Allah, ini namanya barokah. Barokah pada suatu tempat. Dan ada barokah yang menempati pada waktu. Jadi ada waktu yang dibarokahi oleh Allah. Salah satunya adalah Yaumul Jumu'ah. Yaumul Jumu'ah itu adalah Sayyidul Ayyam. Faksiru alayya mi'as sholah fa inna yaumal jumu'ati yaumun tashhaduhul malaikah wa tu'radu alayya as-sholah. Hari di mana malaikat semua turun untuk mencatat amal ibadah seorang hamba. Hari di mana ketika kita sholat, sholawat itu disampaikan langsung kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Hari di mana ketika kita berdoa, Allah mengistijabah langsung doa kita. Itu adalah waktu yang diijabah.
Sama halnya seperti sekarang. Sekarang adalah waktu yang diberkahi oleh Allah. Waktu apa? Waktu Ramadan. Waktu Ramadan ini adalah waktu yang diberkahi oleh Allah. Maka semua amalan, semua kegiatan, semua yang kita niatkan di bulan Ramadan, maka Allah akan melipat gandakan. Semua infak harta yang kita sedekahkan di bulan Ramadan, maka Allah akan gandakan itu. Dan ini yang mahal di bulan Ramadan. Dan kita tidak bisa temukan di waktu yang lain. Lalu bagaimana? Lantas bagaimana? Apa yang harus kita lakukan ketika Ramadan sudah meninggalkan kita? Apa yang harus kita lakukan? Sejatinya, Allah menetapkan Ramadan itu seakan-akan dalam satu tahun ada satu bulan di mana Allah mengkhususkan seorang hamba untuk fokus memperbanyak amal ibadah, zikir, dan sebagainya. Kenapa Allah memberikan waktu satu bulan ini? Sejatinya adalah karena Allah ingin umatnya itu bisa kembali ke jalan yang benar, bisa kembali kepada jalan yang lurus. Karena di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu. Jadi kita hanya bisa mengandalkan diri kita, mengandalkan keimanan kita dan ketakwaan kita di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan, ketika kita sudah terbiasa, kita yang sebelumnya kita tidak sholat jamaah. Namun ketika bulan Ramadan kita sholat isya jamaah, kita sholat maghrib jamaah, kemudian kita sholat tarawih jamaah. Kita bangun malam, kita ihyaul lail dan sebagainya. Maka ketika setelah Ramadan, sebaiknya kita apa? Sebaiknya kita istiqomah. Apa hubungannya istiqomah dengan barokah? Yang barokah hanya ada di bulan Ramadan, apa hubungannya istiqomah dengan barokah? Kalau kata ulama, istiqomah adalah salah satu yang menyebabkan diturunkan kepada umat-umatnya barokah. Jadi karena istiqomah Allah memberkahi umat-umatnya. Maka apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya kata Allah, seandainya suatu kaum itu beriman, bertakwa kepada Allah dan beribadah kepada Allah, maka senantiasa Allah akan membukakan barokah seluas-luasnya, bahkan seluas bumi dan langit. Bisa kita lihat, bisa kita bayangkan seluas apa bumi dan langit ketika kita gabungkan. Dan Allah membuka itu bagi orang-orang yang senantiasa beristiqomah. Dalam istiqomah, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Untuk menjaga istiqomah kita, ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah niat. Maka kata Allah apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Maka kita harus senantiasa membersihkan hati kita agar amalan-amalan ibadah kita senantiasa karena Allah, bukan karena manusia. Bukan karena, oh Masya Allah, rajin sekali, oh Masya Allah. Oh Masya Allah, agar dilihat orang lain. Tidak. Maka senantiasa kita harus membersihkan hati, membersihkan niat kita, agar niat istiqomah kita hanya lillahi ta'ala, hanya kepada Allah semata. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita beristiqomah. Yang kedua adalah al-isti'an. Isti'an billah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Seperti yang kita lakukan setiap hari ketika kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap hari kita berdoa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim dalam sholat. 5 kali dalam sholat kita berdoa, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa berdoa, meminta kepada Allah agar kita tetap diberikan jalan yang lurus. Agar kita tetap istiqomah pada jalan yang lurus. Itu. Tanpa pertolongan Allah, kita susah untuk menjadi istiqomah. Kita susah untuk beristiqomah. Bahkan ada saja gangguan yang mungkin kita hadapi ketika kita ada niatan untuk istiqomah. Maka kita harus
isti'anah kepada Allah. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, istiqamah di jalan Allah. Jadi istiqamah kita di jalan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran dikatakan, fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt wala tatghaw. Jadi beristiqamahlah kalian seperti yang aku perintahkan. Istiqamah itu bukan berarti kita mengorbankan segalanya. Kita mengorbankan pekerjaan kita, terus kita sholat dari pagi sampai malam, terus kita puasa setiap hari. Itu bahkan Rasulullah melarang kita untuk hal yang seperti itu. Rasulullah pernah memarahi sahabatnya yang pernah puasa setiap hari dimarahi oleh Rasulullah. Rasulullah nggak suka yang seperti itu, bahkan Allah tidak suka. Maka kata Allah apa? Fastaqim kama umirt wala tatghaw. Jadi kita beristiqomah sesuai ajaran, sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah, mungkin orang-orang berkata istiqomah memang sesuatu yang sulit. Tapi sesuatu yang sulit itu kita bisa lakukan karena pertolongan Allah. Maka kita semua hendaknya, meskipun Ramadan ini sebentar lagi sudah pergi meninggalkan kita, maka hendaknya kita tetap menjaga amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita tetap menjaga kebiasaan baik kita di bulan Ramadan hingga bulan Ramadan lagi yang akan datang tahun depan insya Allah. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita rindukan, sangat-sangat kita rindukan, dan kita patut bersedih ketika kita ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Ada seorang murid yang bertanya, ya Ustadz, bagaimana caranya kita istiqomah seperti di bulan Ramadan? Sedangkan kita ketika selesai Ramadan, kita banyak kegiatan, kita ada pekerjaan, kita ada ini dan sebagainya. Bagaimana caranya kita beristiqomah? Perlu kita ketahui, istiqomah itu bukan hanya dalam ibadah amaliyah seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi, istiqomah adalah menjaga diri kita agar tetap berada di jalan Allah. Meskipun kita bekerja, tetapi kerjaan kita bisa bernilai ibadah. Tergantung niat kita. Pekerjaan kita bisa bernilai dengan ibadah. Dan ini akan dinilai istiqomah ketika kita terus bekerja dengan nilai ibadah. Perbedaannya ada seperti ini. Ada dua anak yang istirahat tidur karena memang dia capek. Dan ada yang tidur karena dia ingin agar setelah bangun itu dia fresh dan bisa melanjutkan ibadahnya dengan khusyuk. Kedua orang ini mempunyai nilai yang berbeda. Orang yang pertama, dia tidak mempunyai pahala. Orang yang kedua, dia mendapatkan pahala karena tidurnya. Tidur karena ibadah, tergantung niatnya. Maka kata Rasulullah SAW apa? Innamal a'mal binniyah. Maka segala sesuatu itu harus kita niatkan, harus kita luruskan niat itu hanya kepada Allah dan senantiasa karena Allah. Maka kegiatan ini adalah tren yang positif. Kajian di bulan Ramadan ini yang diadakan oleh TCC Man 1 Probolinggo, ini adalah kegiatan yang positif. Agar apa? Agar kita bisa saling menasihati sesama muslim, sesama saudara. Kita bisa saling menasihati, kita bisa saling mengingatkan. Maka kami ucapkan terima kasih kepada segenap kru TCC Man 1 Mansapro TV. Mungkin akhiran aku qauli hada summa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.